Situasi politik global yang memanas kembali menyeret dunia olahraga ke pusaran spekulasi. Dalam beberapa hari terakhir, media sosial dipenuhi narasi yang menyebut Iran berada di ambang pengunduran diri dari Piala Dunia 2026. Judul-judul besar bermunculan, menyebut kondisi darurat, tekanan internasional, hingga ketegangan dengan Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Di tengah arus informasi yang bergerak cepat, publik kembali dihadapkan pada dilema klasik. Apakah ini sinyal krisis nyata? Atau sekadar isu yang dibesar-besarkan? Fakta pertama yang perlu dipahami adalah bahwa hubungan Iran dan Amerika Serikat memang berada dalam kondisi sensitif. Kebijakan imigrasi Amerika Serikat terhadap warga negara Iran telah lama menjadi sorotan, termasuk dalam konteks olahraga internasional. Ketika agenda resmi Piala Dunia 2026 mulai bergulir, persoalan visa kembali mencuat. Sejumlah pejabat dan delegasi Federasi Sepak Bola Iran dilaporkan mengalami penolakan visa untuk menghadiri kegiatan yang berkaitan dengan persiapan turnamen. Penolakan ini memicu reaksi keras dari pihak Iran. Mereka menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip netralitas olahraga dan komitmen FIFA untuk menjamin akses yang setara bagi seluruh negara peserta. Sebagai bentuk protes, Iran sempat menyampaikan ancaman untuk memboikot acara undian atau drawing Piala Dunia 2026. Pernyataan inilah yang kemudian menjadi titik awal lahirnya berbagai spekulasi. Disinilah konteks seringkali hilang. Boikot terhadap acara undian adalah langkah politis dan simbolik, bukan pernyataan mundur dari turnamen. Dua hal ini memiliki implikasi yang sangat berbeda. Namun di ruang digital, perbedaan tersebut kerap dihapus demi menciptakan narasi yang lebih dramatis. Ancaman boikot kemudian diterjemahkan menjadi potensi mundur, lalu berkembang menjadi klaim seolah-olah keputusan itu sudah hampir diambil. Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Iran yang menyatakan pengunduran diri dari Piala Dunia ke-2026. Tidak ada dokumen tertulis, tidak ada konferensi pers, dan tidak ada pengumuman dari FIFA atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang mengonfirmasi hal tersebut. Iran tetap tercatat sebagai peserta resmi yang lolos melalui jalur kualifikasi. Fakta ini seringkali tenggelam di tengah narasi sensasional yang lebih mudah menarik perhatian publik. Sejarah Piala Dunia menunjukkan bahwa ketegangan politik antara negara peserta dan tuan rumah bukanlah hal baru. Banyak negara dengan hubungan diplomatik yang buruk tetap berpartisipasi, karena FIFA memiliki mekanisme khusus untuk menjaga kompetisi tetap berjalan. Prinsip dasar yang dipegang adalah pemisahan antara olahraga dan politik. Meskipun dalam praktiknya kedua hal ini sering bersinggungan. Dalam konteks Iran, ancaman boikot terhadap acara undian lebih tepat dibaca sebagai alat tekanan agar FIFA dan tuan rumah memberikan jaminan konkret terkait akses dan perlakuan yang adil. Ini adalah bagian dari diplomasi olahraga, bukan indikasi keputusan final. Menyimpulkan bahwa Iran akan mundur hanya dari pernyataan semacam itu adalah kesimpulan yang terlalu jauh. Namun mengapa narasi ini begitu cepat dipercaya? Jawabannya terletak pada kombinasi antara isu geopolitik, sepak bola, dan emosi publik. Ketika konflik global dibingkai dalam konteks olahraga paling populer di dunia, perhatian publik otomatis tersedot. Ditambah lagi penggunaan istilah seperti situasi panas, krisis, dan darurat memperkuat kesan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Cek Faktait melihat pola yang berulang. Informasi awal yang sifatnya terbatas dan kontekstual diangkat kembali, dipotong dari latar belakangnya, lalu disajikan dengan judul yang lebih provokatif. Kata berpotensi seringkali diperlakukan seolah-olah sudah menjadi kepastian. Padahal dalam dunia olahraga internasional, potensi dan keputusan adalah dua hal yang sangat berbeda. Perlu juga disadari bahwa bagi FIFA, mundurnya satu negara dari Piala Dunia adalah skenario yang sangat serius. Dampaknya bukan hanya teknis, tetapi juga reputasional. Karena itu, pendekatan yang diambil hampir selalu berupa negosiasi dan pencarian solusi, bukan eskalasi konflik. Jika memang ada risiko nyata pengunduran diri, publik pasti akan melihat sinyal yang jauh lebih jelas dari otoritas resmi. Sampai pada titik ini, fakta yang bisa dipastikan adalah bahwa situasi memang sensitif, hubungan diplomatik memang tegang, tetapi belum ada dasar kuat untuk menyatakan Iran akan mundur dari Piala Dunia ke-2026. Yang ada adalah dinamika politik, tekanan diplomatik, dan proses yang masih berjalan di balik layar. Di tengah kondisi seperti ini, peran publik menjadi sangat penting. Informasi yang belum final seharusnya diperlakukan dengan hati-hati. Mengubah spekulasi menjadi kesimpulan hanya akan menciptakan kebingungan yang lebih besar. Dalam kasus Iran dan Piala Dunia 2026, sikap paling rasional adalah menunggu pernyataan resmi dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan, karena dalam dunia sepak bola global, keputusan besar tidak pernah diambil secara diam-diam. Dan ketika keputusan itu benar-benar terjadi, dunia tidak perlu berspekulasi, karena fakta akan berbicara dengan sendirinya.
Setelah isu tentang potensi mundurnya Iran dari Piala Dunia 2026 menyebar luas, muncul narasi lanjutan yang tidak kalah menghebohkan. Disebutkan bahwa FIFA sudah menyiapkan rencana darurat berupa tim pengganti. Klaim ini dengan cepat membentuk persepsi bahwa krisis sudah berada di tahap lanjut, seolah-olah keputusan besar tinggal menunggu waktu. Namun ketika klaim ini diperiksa lebih dekat, gambaran yang muncul jauh lebih kompleks dan tidak sesederhana yang beredar di media sosial. Dalam tata kelola FIFA, istilah rencana darurat memang dikenal. Namun rencana darurat bukan berarti penunjukan tim pengganti sudah dilakukan. Rencana darurat lebih merupakan kerangka prosedural yang disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan ekstrem. Kerangka ini bersifat internal dan umum, bukan keputusan spesifik terhadap satu negara tertentu. Hingga saat ini, tidak ada satupun pernyataan resmi dari FIFA yang menyebut mereka sedang menyiapkan tim pengganti untuk Iran. Narasi tentang tim pengganti seringkali dibangun dari asumsi bahwa pengunduran diri satu negara akan langsung membuka satu slot kosong. Padahal dalam praktiknya, FIFA akan terlebih dahulu menilai alasan dan konteks pengunduran diri tersebut. Apakah bersifat politis administrasi atau melanggar regulasi? Setiap alasan membawa konsekuensi yang berbeda. Dan tidak semuanya berujung pada penggantian tim secara cepat. Jika sebuah negara mundur jauh sebelum turnamen dimulai, FIFA memiliki banyak opsi. Mereka bisa menyesuaikan format, membuka jalur kualifikasi tambahan, atau mengambil keputusan lain yang dianggap paling adil. Semua itu dilakukan melalui proses panjang yang melibatkan banyak pihak, termasuk konfederasi regional. Tidak ada mekanisme instan yang bekerja otomatis begitu satu isu mencuat di media. Klaim bahwa FIFA sudah berada dalam mode darurat juga tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Hingga saat ini, proses kualifikasi Piala Dunia 2026 berjalan sesuai rencana. Tidak ada perubahan jadwal besar, tidak ada penyesuaian format yang diumumkan, dan tidak ada sinyal bahwa FIFA melihat situasi ini sebagai ancaman langsung terhadap turnamen. Dalam organisasi sebesar FIFA, langkah darurat biasanya disertai komunikasi terbuka untuk mencegah spekulasi liar. Fakta bahwa tidak ada komunikasi resmi justru menunjukkan bahwa isu ini masih berada pada level diplomasi dan negosiasi, bukan krisis struktural. FIFA cenderung menjaga stabilitas dan menghindari eskalasi yang tidak perlu. Mengumumkan rencana pengganti sebelum ada keputusan resmi justru berpotensi memperburuk situasi dan memperkeruh hubungan antar negara. Narasi tentang tim pengganti juga sering dikaitkan dengan harapan negara-negara lain, termasuk Indonesia. Namun secara regulasi, tidak ada jaminan bahwa satu slot yang kosong akan diberikan kepada negara tertentu. Semua keputusan harus mempertimbangkan prinsip keadilan kompetisi dan integritas turnamen. Mengaitkan isu Iran dengan peluang instan bagi negara lain lebih mencerminkan harapan publik daripada realitas aturan. Cek Fakta menilai bahwa klaim tentang rencana darurat ini lebih banyak lahir dari interpretasi berlebihan terhadap istilah-istilah umum yang digunakan FIFA dalam dokumen regulasi. Istilah contingency plan sering disalahartikan sebagai bukti adanya keputusan konkret, padahal maknanya jauh lebih luas dan tidak spesifik. Ini adalah contoh bagaimana istilah teknis bisa berubah menjadi bahan sensasi ketika keluar dari konteksnya. Yang juga perlu digarisbawahi adalah sifat komunikasi FIFA yang sangat berhati-hati. Dalam isu sensitif yang melibatkan geopolitik, FIFA cenderung memilih jalur senyap dan diplomatis. Mereka akan bekerja melalui pertemuan tertutup dan komunikasi bilateral, bukan melalui pengumuman yang memancing reaksi publik. Karena itu, ketiadaan pernyataan resmi justru merupakan indikator bahwa belum ada keputusan besar yang diambil. Dalam situasi seperti ini, publik dihadapkan pada dua pilihan: mengikuti arus spekulasi yang terus berubah, atau menunggu informasi yang telah diverifikasi. Pengalaman menunjukkan bahwa keputusan resmi FIFA selalu disertai dokumentasi dan publikasi yang jelas. Ketika itu terjadi, tidak akan ada ruang untuk tafsir liar, karena faktanya akan tersedia untuk semua. Sampai saat ini, posisi faktualnya tetap sama. Iran belum mundur dari Piala Dunia 2026 dan FIFA belum menyiapkan tim pengganti secara resmi. Situasi bisa saja berkembang, tetapi setiap perkembangan harus dinilai berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada asumsi atau judul sensasional. Fenomena ini mengingatkan kita betapa mudahnya spekulasi berubah menjadi keyakinan ketika dibungkus dengan bahasa yang meyakinkan. Dalam konteks sepak bola, emosi seringkali mengalahkan nalar. Namun justru disinilah pentingnya sikap kritis dan kesabaran dalam menunggu fakta. Karena pada akhirnya, Piala Dunia adalah peristiwa global yang melibatkan kepentingan besar. Tidak ada keputusan yang diambil secara tergesa-gesa, dan tidak ada krisis yang dibiarkan tanpa penjelasan resmi. Selama pernyataan itu belum ada, klaim tentang tim pengganti seharusnya diperlakukan sebagai spekulasi, bukan kenyataan. Dan di tengah derasnya arus informasi, menjaga jarak dari sensasi adalah bentuk tanggung jawab bersama. Situasi boleh memanas,
isu boleh berkembang, tapi kebenaran tidak pernah lahir dari asumsi. Kasus Iran dan Piala Dunia 2026 mengajarkan kita satu hal penting. Tidak semua kemungkinan adalah keputusan, dan tidak semua spekulasi pantas dipercaya. Cek Fakta It akan terus berdiri di tengah derasnya informasi, menahan diri dari sensasi, dan berpegang pada data yang bisa diverifikasi. Jika video ini membantu Anda memahami isu ini dengan lebih jernih, silakan subscribe, bagikan ke orang-orang terdekat Anda, dan tuliskan di kolom komentar topik apa lagi yang perlu kita cek bersama karena era digital. Bukan yang paling keras yang paling benar, melainkan yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Cek Fakta It, fakta bukan sensasi.